Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Mahtum selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Jurnal Firdausi, sebagai moderator dan juga pemateri, kemudian Sofyan Hidayatullah dan juga M. Farid Wahyudi. Kami akan mempresentasikan materi mengenai aktivitas produksi secara komprehensif. Kepada pemateri yang pertama, dipersilahkan. Nah, baik, materi yang pertama adalah tentang perilaku produsen dalam Islam. Menurut Siddiq itu dalam bukunya, kegiatan produksi itu sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperlihatkan nilai keadilan dan kebijakan atau kemanfaatan maslahah bagi masyarakat. Nah, dalam pandangannya itu, sepanjang produsen telah bertindak adil dalam membawa kebijakan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak islami. Kemudian perilaku dalam Islam. Perilaku dalam perspektif Islam itu merupakan perilaku ekonomi manusia di mana perilakunya itu diatur berdasarkan agama Islam. Nah, perilaku produsen ini tentang bagaimana produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Islam itu mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi. Akan tetapi, hak tersebut tidak mutlak. Aktivitas ekonomi akan menunjang kegiatan konsumsi, di mana dalam mengonsumsi barang dan jasa tersebut digunakan untuk mendapatkan maslahah, maka produsen akan memproduksi barang dan jasa yang dapat memberikan maslahah. Jadi antara konsumen dan produsen itu memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai maslahah. Kemudian ada pendapat lagi dari Monster Kaf yang menyatakan bahwa motif produsen dalam melakukan proses produksi yaitu pengembalian manfaat setiap partikel dari alam semesta adalah tujuan ideologi umat Islam. Perilaku produksi itu tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar, melainkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Kemudian perilaku produsen dalam Islam. Nah, sejatinya perilaku produsen dalam Islam itu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam produksi. Yang pertama adalah akhlak. Nah, akhlak ini sangat mendasari untuk seluruh aktivitas ekonomi termasuk untuk produksi. Karena menurut Qardawi mengatakan bahwa akhlak itu merupakan hal utama dalam produksi yang wajib diperhatikan baik secara individu maupun bersama-sama, yaitu bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah dan tidak melampaui apa yang diharamkannya. Kemudian yang kedua adalah berwawasan jangka panjang. Artinya itu berorientasi kepada tujuan akhirat. Kemudian selanjutnya adalah memenuhi takaran, ketepatan, dan juga kebenaran. Yang keempat adalah berpegang teguh kepada kedisiplinan dan adil dalam bertransaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti syarat dan rukun sah akad serta menghindari jenis produksi yang diharamkan dalam Islam. Dan yang terakhir adalah pembayaran upah tepat waktu dan layak. Yang keenam ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya itu kering. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan produksi dalam Islam.
Tujuan produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan masalah yang optimum, maka tercapailah falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan sekaligus tujuan hidup. Beberapa poin tujuan produksi diantaranya yaitu yang pertama, merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Artinya, ketika berproduksi, bukan sekedar berproduksi rutin atau asal produksi, melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan. Namun tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin. Lalu yang kedua, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Lalu yang ketiga, tidak mengandalkan orang lain. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, tidak membenarkan atau membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar pada diri mereka sendiri. Lalu yang keempat, melindungi harta dan mengembangkannya. Harta memiliki peran besar dalam Islam, sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang bisa tidak istiqomah dalam agamanya, serta tidak tenang dalam kehidupannya. Lalu yang kelima, mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Rezeki yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya harta yang berada di tangan seseorang saja, namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah. Allah telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi. Namun, pada umumnya untuk dapat dimanfaatkan harus dilakukan eksplorasi dalam bentuk kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang keenam, pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang produsen muslim akan meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasikan kemampuan, melindungi harta, dan mengembangkannya atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi produksi dalam produktivitas. Pada hakikatnya, motivasi utama produsen yaitu adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Selain itu, perlu strategi dan teknik dilakukan untuk mencapai keuntungan secara maksimum baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Dan terkadang juga untuk mencapai keuntungan yang maksimal, produsen biasanya mengabaikan segala tanggung jawab dan batasan-batasan yang telah ada dengan cara menghalalkan segala cara. Tentunya dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk menciptakan maslahah, maka motivasi produsen itu tentu juga mencari maslahah, di mana hal ini juga sejalan dengan kehidupan seorang muslim. Jadi dalam Al-Quran menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kehidupan manusia, bukannya untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Karenanya, tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak berproduktif. Hal
hal ini sesuai dengan dalam Al-Quran yang tidak memperbolehkan produksi barang-barang mewah secara berlebihan dalam keadaan apapun. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 diterangkan bahwa sifat alami manusia yang menjadi asas semua kegiatan ekonomi diterangkan, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, sehingga keluh kesah ini menjadikan ketamakan dan ketidaksabaran dan gelisah dalam memperjuangkan mendapatkan kekayaan, dan dengan begitu memicu manusia untuk melakukan berbagai aktivitas produktif. Manusia akan semakin giat memuaskan kehendaknya yang terus bertambah, sehingga akhirnya manusia lebih cenderung melakukan kerusakan dibandingkan produksi. Mengacu pada pemikiran Asy-Syatibi bahwasanya kebutuhan dasar manusia harus mencakup 5. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang maksimalisi keuntungan produksi dalam Islam. Dalam konsep Islam, penentuan posisi laba atau perilaku rasional dalam maksimalisi laba dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama, pandangan Islam tentang bisnis. Yang kedua, perlindungan kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah bagi hasil di antara faktor-faktor yang mendukung. Yang pertama, bisnis adalah suatu fardu kifayah. Jadi bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan hartanya termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendaya gunanya tentang aturan halal haramnya. Sehingga Islam ini menempatkan bisnis di tempat yang paling mulia. Namun di sisi lain, bisnis juga ditempatkan sebagai kewajiban sosial individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga kenapa bisnis ini adalah dikatakan sebagai fardu kifayah. Dan yang kedua yaitu perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen merupakan tindakan yang berhubungan atas berbagai kemungkinan terjadi penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen. Misalnya, jadi penyalahgunaan dapat terjadi sebelum transaksi berlangsung atau pada saat Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri dan juga teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.